Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Malam ini bersama saya, Domba Allah, di channel YouTube Komunitas Kasih CK Media. Saya mau mengajak kita semua untuk luangkan sedikit waktu merenungkan tentang kuasa perkataan. Hati-hati dengan perkataanmu. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa perkataanmu bisa melukaimu dan bisa melukai orang lain, saudaraku. Setiap perkataan punya kuasa untuk membangun dan juga punya kuasa untuk menghancurkan. Bijaksanalah mengolah perkataanmu. Dewasalah mengolah emosionalmu, supaya kamu tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, penghakiman, dan penghukuman kekal. Ada banyak orang hidupnya berantakan dan hancur karena mempercayai kata-kata negatifnya. Berapa banyak orang yang menjadi tidak berdaya karena perkataan negatif yang mereka terima. Ada 6 kuasa di dalam perkataan, yaitu menanam, mencabut, membangun, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Melalui perkataan, kita bisa mencabut rasa takut dari anak kita, merobohkan kepercayaan yang salah melalui perkataan. Melalui perkataan, kita bisa membinasakan orang yang tidak kita sukai. Contohnya, kita memfitnah, menebar kebohongan, hoaks, dan gosip. Melalui perkataan, kita mampu meruntuhkan semangat. Melalui perkataan, kita mampu membangun kepercayaan diri. Dan melalui perkataan pula, kita bisa menanamkan rasa percaya diri. Seperti yang sudah kita ketahui, sepanjang sejarah, banyak peristiwa besar yang dimulai dari perkataan. Perkataan positif akan berdampak positif, dan sebaliknya, perkataan negatif akan berdampak negatif pula, saudaraku. Seperti yang tercatat di Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagai hati, dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 12 ayat ke-18 juga berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 15 ayat keempat mencatat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Setiap apa yang kita katakan memiliki konsekuensi. Perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubah keadaan. Alkitab mencatat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, saudaraku. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat ke-21. Artinya, kamu menjadi hidup atau mati tergantung
perkataanmu. Alkitab bilang, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12, 36, 37. Kamu harus tahu, saudaraku, dalam hidup ini akan selalu ada tantangan, permasalahan, dan kesukaran. Artinya apa? Kesukaran, permasalahan, janganlah memahitkan hatimu sehingga berkata negatif tentang hidupmu. Dalam hidup ini juga akan selalu ada orang-orang yang tidak suka denganmu, cuek dan egois. Artinya, hidupmu tidak boleh ditentukan oleh perkataan manusia. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28. Perkataanmu sungguh punya kuasa. Apa yang engkau ikat di bumi, terikat di sorga. Matius 16 ayat yang ke-19. Untuk itu, jagalah hatimu, jangan sampai tawar hati, kehidupanmu terpancar di sana. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 26 ayat 10. Ingat baik-baik, saudaraku, masa depanmu luar biasa. Mukjizat masih ada. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat ke-8. Apapun keadaanmu hari ini, bagaimanapun sakit hatinya kamu, bagaimanapun perlakuan orang lain atasmu, ucapkanlah kata-kata iman. Hidupku luar biasa, hidupku diberkati Tuhan, hidupku penuh mukjizat, hidupku penuh berkat dan menjadi berkat. Aku berdoa terjadi atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.